Baik, ini masih banyak yang belum hadir ya, sepertinya ya. Oke, saya mau bicarakan dulu tentang ini ya, UTS ya. Jadi karena ini pertemuan ke-6 dan data saya mengajar sampai ke-8 dan yang di pertemuan ke-8 itu adalah UTS-nya. Jadi dari sekarang sudah perlu kita bicarakan untuk UTS. Ya saya berharap tidak mundur ya, jadi tetap di jadwal yang resmi di pekan ke-8. Jadi 2 pekan lagi ya, 2 pekan lagi pokoknya kita setting di waktu tersebut. Ini hari ini kita akan melanjutkan tentang ini grup permutasi ya. Jadi kalau belum selesai ya nanti di pertemuan pekan berikutnya kita lanjutkan dan insya Allah selesai karena bahannya juga tidak banyak. Dan itu adalah bahan terakhir ya sebelum untuk UTS ya. Jadi UTS-nya nanti dari awal eh, pertemuan pertama sampai ini grup permutasi. Kalau sekarang selesai pertemuan ke-7 seperti biasa saya alokasikan buat eh, review dan konsultasi. Jadi untuk pertemuan berikutnya Bapak Ibu bisa siapkan pertanyaan, jadi bisa request untuk dijelaskan materi tertentu atau mau membahas soal ya. Ya soalnya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau punya soal entah dari mana, nah, kalau bisa sudah coba dikerjakan. Nah kalau belum ketemu atau mungkin ketemu tapi ragu-ragu ya nanti bisa diajukan dan kita bahas bareng-bareng ya. Itu untuk pekan depan ya. Jadi nanti ini untuk hari ini mudah-mudahan kalau materinya selesai ya berarti pekan depan full kita akan review dan konsultasi. Kalau belum selesai ya mudah-mudahan di pekan berikutnya bisa selesai dan tidak makan waktu banyak. Jadi masih ada waktu untuk konsultasi gitu. Ya itu kurang lebih ya mengenai planning kita untuk UTS. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan materi grup permutasi ya. Yang kemarin sudah saya berikan sedikit pengantar ya. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut aja dulu ke materi dari ini, materi aljabarnya ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah berkenalan dengan ini ya, apa itu yang dimaksud permutasi, kemudian gimana cara menulisnya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, saya nggak tahu kalau yang di buku Herten edisi ke berapa, 3 itu, saya belum ngecek lagi mengenai komposisi ya. Kita kemarin sepakati bahwa komposisi dua permutasi itu karena kita memandang permutasi sebagai pemetaan ya, sebagai mapping, maka kita sepakati bahwa pengerjaannya itu dari yang sebelah kanan ke kiri ya. Jadi yang kanan yang dikerjakan dulu, baru yang sebelah kiri. Sama seperti kalau kita mengkomposisikan dua fungsi ya, f dot g kan berarti itu artinya g dulu yang bekerja baru f. G dilanjutkan oleh f ya, seperti itu. Ya. Cuma kalau Bapak Ibu yang mungkin membaca di Hersten yang edisi kedua, itu urutannya terbalik, dibalik. Nah, jadi dia dari kiri dulu. Jadi kalau f.g di situ berarti pengerjaannya f dulu baru g. Jadi bacanya ya seperti perkalian biasa. Apa maksudnya bacanya dari kiri ke kanan ya. Ya kita tetap baca juga dari kiri ke kanan, tapi maknanya itu adalah pemetaannya yang bekerja sebelah kanan dulu gitu ya. Oke. Nah sekarang gini, coba misalkan ya,
Sekarang kita lihat ini. Misalkan kita punya sebuah permutasi gini. Theta. Kalau kita hitung theta kuadrat itu kan maknanya adalah theta dot theta ya. Hasilnya adalah apa? Atau gini ya, supaya nggak terlalu banyak nulis. Gini, sorry. Mungkin kita langsung aja ya. Jadi, oke, kalau misalkan Bapak Ibu mau tulis dulu detailnya ini theta, terus nanti baru. Tapi kan yang jelas ini theta dengan dirinya sendiri ya. Jadi saya rasa nggak terlalu sulit untuk menentukan bayangannya ya, bayangan komposisinya. Jadi gini, 1 oleh theta di bawah ke 6, kemudian karena ini dilanjutkan lagi oleh theta, maka 6 ini berlanjut menuju ke 2. Berarti secara keseluruhan 1 itu akan berakhir di 2. Maka kita tulis 2 di sini ya. Selanjutnya 2 ke 5, 5 ke 1. Kemudian 3 ke 4, 4 ke 3. 4 ke 3, dilanjutkan 3 ke 4. 5 ke 1, kemudian 1 ke 6. Terakhir 6 ke 2, 2 ke 5. Oke, kita dapat theta kuadrat seperti ini. Sekarang kita lanjutkan theta pangkat 3. Baik, ini sebenarnya bisa dipandang theta kuadrat dot theta atau dipandang theta dot theta kuadrat itu sama saja ya. Karena kita tahu bahwa komposisi itu asosiatif. Jadi artinya sekarang kita akan mengkomposisikan antara theta dengan theta kuadrat. Dan kita nggak perlu khawatir urutannya itu bolak-balik pasti sama ya. Jadi seumpama kita mau menjalankannya theta dulu. Jadi 1 ke 6, kemudian ini 6 ke 5, terus 2 ke 5, 5 ke 6, 3 ke 4, 4 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 3, 5 ke 1, 1 ke 2, 6 ke 2, 2 ke 1. Ini theta pangkat 3. Kemudian theta pangkat 4 itu adalah theta pangkat 3 dot theta. Sebenarnya kalau mau theta kuadrat dot theta kuadrat juga bisa. Jadi banyak cara ya. Bisa juga theta pangkat 3 dot theta. Artinya ini bisa kita peroleh dengan berbagai macam cara. Jadi misalnya kita mau komposisikan antara theta dengan ini. Nah ini urutannya bolak-balik sama aja. Atau kita komposisikan theta kuadrat dengan dirinya sendiri. Nah itu dijamin nanti hasil akhirnya akan sama. Ya. Nah misalkan kita komposisikan theta dengan theta pangkat 3. Katakanlah tetanya yang duluan. Jadi 1 ke 6, 6 ke 1. Kemudian 2 ke 5, 5 ke 2. 3 ke 4, 4 ke 3. Kemudian 4 ke 3, 3 ke 4. 5 ke 1, 1 ke 5. 6 ke 2, 2 ke 6. Oke. Dan ini adalah identitas yang kita biasa lambangkan dengan I ya. Oke, jadi kalau kita teruskan theta pangkat 5 itu pasti hasilnya ada sama dengan theta. Karena ini adalah I dot theta. Jadi kalau theta pangkat 6-nya akan jadi theta kuadrat dan seterusnya. Oke. Jadi theta itu
Bentuk theta pangkat n itu terbatas ya, hanya ada 4 macam ya. Theta, theta kuadrat, theta pangkat 3, dan identitas. Oke. Nah, sekarang begini. Kalau kita cek elemen ini, kita kan punya elemen S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pak Yudi, maaf, Oke ya. itu theta pangkat 4-nya itu yang theta pangkat 3 difungsikan theta itu ada 2, Pak. Mungkin maksudnya theta kali theta pangkat 3 ya, Oh, Pak, yang keduanya. yang ini ya, ditukar ya. Iya. Terima kasih. Maksudnya begini ya. Jadi untuk membedakan dengan yang pertama tadi ya. Oke. Oke, sekarang ini kita punya tabel nih ya. Yang di sini ini adalah elemen dari S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini theta X itu maksudnya ini X-nya gitu ya. Dianggap sebagai X. Kalau 1, bayangan oleh theta adalah 6. Oleh theta kuadrat 1 ke 2. Oleh theta pangkat 3 1 ke 5. Oleh theta pangkat 4 karena identitas ya 1 ke 1. Kalau 2, 2 ke 5. Kemudian oleh theta kuadrat 2 ke 1 ya. 2 ke 6. 2 ke 2. 2 ke 2. Oke, ini kalau kita mau lengkapi, sebenarnya mendatar ini akan sama dengan ini ya. Jadi kalau mau cepat, kita bisa sini. Ini, terus yang theta kuadrat kan jadi 2, 1, 3, 4, 6, 5. 5, 6, 4, 3, 2, 1. Kemudian theta 4 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah kalau kita baca secara vertikal ini, 6, 2, 5, 1 itu kan ini adalah 1 oleh theta dibawa ke 6. Kemudian kalau dilanjutkan dibawa ke 2. 2 ke 5, terus dilanjutkan oleh theta lagi ke 1. Nah kalau dibalikin lagi nanti kan muter lagi ke 6, ke 2, dan seterusnya ya. Nah ini dinamakan orbitnya. Jadi kita bisa tulis begini. Jadi tabel ini kita bisa tulis orbit dari 1 itu adalah cara nulisnya itu udah enggak ini. Orbit itu ya pada dasarnya himpunan aja sih ya. Oke, kita tulis ini himpunan 1, 2, 5, 6 ya. Nah, tentu saja ini akan juga merupakan orbit dari 2 dan akan sama dengan orbit dari 5 dan juga ya benar sama dengan orbit dari 6 ya. Jadi yang ada di orbit ini ya 1, 2, 5, 6 itu ya untuk kedua juga dia akan ada di sini terus, di sini aja nggak akan pindah-pindah ya. Jadi orbit 2, 5, 1, 6, 2, orbit 5. Orbit yang beda sekarang adalah 3 dan 4. Orbit dari 3 itu adalah himpunan 3 dan 4. Dan ini akan sama dengan orbit dari
Jadi orbit itu adalah semacam kelas-kelas konjugasi gitu ya, kelas-kelas ekuivalen atau ya semacam itulah. Jadi artinya antara satu orbit dengan lainnya tuh tersekat ya, ada partisi ya, dia nggak akan campur, nggak akan beririsan. Dan total dari ini S itu ya terbagi dari terjadi apa akan terpartisi menjadi beberapa orbit gitu. Oke. Itu pengertian dari orbit ya. Kemudian begini. Oke, sekarang gini. Jadi kalau kita melambangkan permutasi seperti ini ya, seperti kayak ini kan notasi ya, ini kan notasi yang sebenarnya bisa dibilang apa ya, boros gitu ya. Atasnya itu kan sebenarnya ya bisa dibilang ya udah ketahuan lah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang menentukan itu sebenarnya bawahnya itu. Atasnya itu seumpama dihilangkan juga atau ya artinya di sini kita akan ini ya lihat satu istilah dalam permutasi yang disebut sebagai cycle ya. Ini juga cara menyatakan permutasi dengan ya istilahnya uh, lebih simpel ya. Jadi gini, uh, kalau kita terjemahkan biasa ditulisnya gini ya. Ini apa kita baca cycle atau apalah ya. Sebenarnya asal kata dari cycle ini, cycle. Ya, ini cycle itu kan menggambarkan sesuatu yang ini ya, yang kembali ke dan berulang-ulang gitu kan, seperti apa siklusnya. Cycle dari permutasi ya. Yang dimaksud cycle dari suatu permutasi, jadi suatu sikal katakanlah saya pakai X saja ya, X1, X2 sampai XR itu menyatakan permutasi besi yang memetakan X1. Oke, maaf, ini nggak pakai koma ya. Ini kalau notasi di Herstein edisi 2 emang agak membingungkan ya. Jadi pertama nulisnya kalau pakai dipisahkan koma, tapi ketika berikutnya itu dia komanya hilang gitu. Jadi agak membingungkan. Ini supaya nggak bingung dari awal saya tetapkan notasi cycle begini ya. Jadi yang dimaksud cycle X1, X2 sampai XR ini adalah suatu permutasi, katakanlah namanya psi yang memetakan X1 ke X2, X2 ke X3, dan seterusnya sampai XR-1 ke XR. Jadi sebagai contoh ini, jadi misalnya, jadi misalkan S itu adalah himpunan
1, 2, 3 sampai 9. Gini, jadi jika ini maksudnya elemennya ya akan ada 9 ini ya, permutasi dari 9 elemen ya. Jadi jika S adalah ini, maka cycle 1, 3, 4, 2, 6 ya. Ini melambangkan permutasi satu ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 6, yang lainnya tidak berubah. Salah. Nah, 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 1 gitu ya. Kan ini balik ini. Ya, namanya cycle kan dia kan balik lagi ke awal gitu kan. Yang lainnya tetap 5, 7, 8, 9. Oke. Nah, kadang ada suatu permutasi yang kalau dinyatakan dalam cycle, mungkin dia tidak satu cycle seperti ini ya, tapi dia adalah perkalian 2 cycle. Atau gini deh, kita ini dulu ya, tinjau tentang perkalian 2 cycle. Perkalian 2 cycle itu didefinisikan sebagai perkalian permutasi-permutasinya. Ingat yang dimaksud perkalian di sini berarti komposisi maknanya ya. Kalau perkalian permutasi-permutasinya yang dimaksud itu adalah berarti komposisi antara 2 permutasi. Jadi sebagai contoh misalkan kalau S itu kita pakai contoh misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada cycle theta 1, katakanlah 1, 3, 4. Kemudian cycle theta 2 itu adalah 1, 6, 5 itu ya. Maka theta 1, theta 2 ya, ini cara ngitungnya berarti theta 1 kita tulis dulu bentuk permutasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kan berarti 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 ya. Berarti 2, 5, 6 tetap. Theta 2-nya adalah 2, 3, 4, 5, 6. 1 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 1, 2, 3, 4 tetap. Maka hasilnya, ingat karena kita sepakat dari kanan ya, berarti kerjanya dari sini dulu. 1 ke 6, 6 ke 6 ya. 2 ke 2, 2 ke 2, 3 ke 3, 3 ke 4. Terus 4 ke 4, 4 ke 1. 5 ke 1, 1 ke 3, 6 ke 5, 5 ke 5. Oke? Ya. Jadi perkalian 2 cycle itu maknanya adalah ini ya, perkalian permutasi-permutasinya. Gitu ya. Nah sekarang gini.
Kalau permutasi ini, apakah dia akan berupa sebuah cycle? Ya. Misal ini kita kasih nama psi ya. Oke, di sebelah saya tulis lagi, psi itu adalah 6, 2, 4, 1, 3. Sekarang ini, gimana kalau kita punya permutasi, apakah kita bisa nyatakan dia dalam bentuk cycle? Kalau tadi kan kita punya cycle, kita tulis permutasinya ya. Jadi gini, ada teorema ya. Teorema mengatakan setiap permutasi itu pasti adalah bisa dinyatakan sebagai perkalian cycle-cycle-nya ya. Kalau permutasi ini, theta 1 ini kan tidak lain permutasinya adalah cycle 134. Ini adalah satu cycle 165 ya. Ini adalah perkalian theta 1, theta 2. Tapi sekarang kita coba lihat kalau ini mau dinyatakan dalam bentuk cycle gimana. Apakah bisa dinyatakan dalam satu cycle? Jadi cara ngubah ke cycle gini. Kita lihat 1 ke 6, tadi kita tulis 1, 6. Ya. Terus 6 ini kan ke 5. Maka lanjutannya di sini 5. 5 ke 3. Ini. 3 ke 4. 3 ke 4. Ya. 4 ke 1, berarti selesai. Ya. 4 ke 1 aja. Nah, satu elemen yang nggak berubah, 2 ke 2. Ya. Ini kadang ditulis bisa begini, tapi kadang nggak usah ditulis ya. Bisa juga ini nggak usah ditulis ya. Bisa dihilangkan. Karena toh kalau 2 nggak muncul, kita juga sama-sama bisa mengetahui, oh berarti 2 itu fix ya, tidak bergeser ya, tidak pindah. Artinya ini bisa dinyatakan sebagai satu cycle, 1, 6, 5, 3, 4 gitu. Oke. Nah, tapi ada juga permutasi yang tidak bisa ditulis dalam bentuk satu cycle begini. Misalnya, contoh lain, kita ambil katakanlah theta 9 elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang katakanlah oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 2, 3, 4, 5, 1. 6, 7, 9, 8 ya. Oke. Kalau ini ditulis dalam bentuk cycle, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1, selesai. 6 tetap, 7 tetap. Nah, 8 ke 9, kita lanjutkan di sini. 8 ke 9, 9 ke 8 ya. Jadi theta ini adalah tidak lain perkalian 2 cycle ini sama ini. Kita bisa cek ya bahwa hakikatnya ini kalau ini kita nyatakan sebagai satu cycle, satu permutasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus di sini adalah, berarti kalau 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1, ini tetap 6, 7, 8, 9. Sementara yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini yang lain tetap, hanya yang berubah adalah 8 dan 9. 8 ke 9. Nah, cycle ini mewakili ini. Kalau ini dikalikan ini, bisa dicek hasilnya adalah ini. Ya. Jadi kalau kita menulis dalam bentuk cycle, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 satu cycle kan. Tapi ini kan belum semua nih. Oke, 6 fix, 7 fix. Tapi 8 sama 9 kan ini saling bertukar aja ya. Oke. Ya, jadi kita tulis, dan ini tidak ada adalah perkalian 2 cycle ini kali ini. Pertanyaan adalah sekarang ini nulis kayak gini masalah nggak kalau kita tulis 8, 9 dulu baru ini kan
Kalau kita sepakat ini perkalian dari kanan ke kiri kan. Ini dulu baru ini. Oke. Ada teorinya yang mengatakan kalau cycle ini disjoint itu pasti komutatif. Jadi nggak masalah ya. Jadi kalau ini disjoint kan cycle pertama sama kedua itu kan nggak punya common elemen ya, nggak punya irisan kan. Jadi ini nggak masalah. Ya. Tidak cara nuliskannya tidak jadi masalah bolak-balik gitu ya. Mana duluan juga nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, di sini lebih ditegaskan lagi ada sebuah lema mengatakan setiap permutasi dapat dinyatakan secara tunggal sebagai perkalian cycle-cycle yang disjoint. Nah, saling lepas gitu aja ya. Ya, kayak tadi ini permutasi theta bisa dinyatakan sebagai perkalian dua cycle ini sama ini. Oke. Nah, yang berikutnya kalau kita punya cycle gini, kita punya cycle X1, X, itu dinamakan suatu M cycle ya. M cycle gitu ya. Ya, untuk M-nya ini menyatakan banyaknya unsur di sini. Oke. Dua cycle itu kita sebut transposisi. Transposisi ya. Oke. Sekarang gini. Oke, sekarang ini misalkan S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pandang sikal 1, 4, 3, 6 misalkan ya. 1 ke 4, 4 ke 3, terus 3 ke 6, 1 ya. Ini kan kita terus belajar gini. 1, 4, 3, 6 kan berarti adalah permutasi 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 1 ya. 2 dan 5 tetap. Pandang perkalian sikal ini. Satu 4, 1, 3, 1, 6 ya. Jadi ini bentuknya sengaja ngambil dari sini 1, 4, 3, 6. Kita ambil 1, 4, 1, 3, 1, 6 ya. Sikal 1, 4 ya. Sikal 1, 4 kan berarti
Ini kita tulis saja dulu. 1/4 kan berarti 1/4, 4/1. Ya. Untuk sikel 1/3, 1/3, 3/1 ya. Nilainya tetap. Sikel 1/6, 1/6, 6/1 ya. Nilainya tetap. Oke, kalau kita kalikan hasilnya apa nih? Oke, kita kan sepakat dari kanan dulu ya, supaya mudah. Ini yang kita kerjakan dua yang kanan dulu. 1/6, 6/6 ya. 2/2, 2/2. 3/3, 3/1. 4/4, 4/4. 5/5, 5/5. Terus 6/1, 1/3. Oke. Nah, kemudian tinggal kita kalikan dua ini. Yang dari kanan dulu ya. 1/6, 6/6. 2/2. Udah beda enggak ya? Oke, kayaknya salah ini. Harusnya dari kanan ya. 1/4, 1/3, 1/6. Oke, ntar saya ulangin deh. Yang ini 1/6 ya. 1/6, 6/1 ya. 2, 3, 4, 5. Ini 1/4 kan? 1/4, 4/1. Jadi 2, 3, 5, 6. Oke. Kita katakan dua yang kanan dulu nih. 1/4, 4/4. Ini ya. Yang ini saya benerin dulu. Kemudian 2/2, 2/2. 3/3, 3/1. 4/1, 1/3. 5/5, 5/5. 6/6, 6/6. Nah, terakhir ini ya. 1/4, 4/4. 2/2, 2/2. 3/1, 1/6. 4/3, 3/3. 5/5 ya. 6/6, 6/1. Ya. Kalau kita lihat ini hasilnya sama dengan ini. Ini adalah sama dengan cycle 1436. Oke. Nah, ini apa ilustrasi ya bahwa kita bisa menuliskan cycle 1436 itu sebagai perkalian 3 buah transposisi 14, 13, 16 gitu ya. Nah, hasilnya bisa diperumum. Jadi kalau kita punya cycle A1, A2, AM ya. Ini bisa dipandang sebagai perkalian transposisi. Ya, jadi A1, A2, A1, A3 sampai A1 AM. Juga. Nah, jadi kita dapatkan lema atau akibat gitu ya. Setiap permutasi adalah hasil kali dari transposisinya. Hasil kali dari beberapa transposisi.
Jadi kan tadi kalimat sebelumnya kan permutasi dapat dinyatakan sebagai perkalian cycle kan yang saling lepaskan. Tapi selanjutnya kita melihat bahwa setiap cycle itu bisa dituliskan sebagai hasil kali transposisi, dan kalau kita terapkan ya, kita aplikasikan di lema yang sebelumnya ya, berarti setiap permutasi itu nanti akan berupa hasil kali dari beberapa transposisi. Nah, banyaknya transposisi ini yang nanti akan membedakan suatu permutasi itu dikatakan permutasi genap atau permutasi ganjil. Suatu permutasi theta dikatakan permutasi genap atau ganjil ya, jika theta dapat direpresentasikan sebagai hasil kali sebanyak genap atau ganjil transposisi. Oke, di sini kita punya beberapa properti ya, atau sifatnya. Yang pertama adalah hasil dari dua permutasi genap adalah permutasi genap hasil dari permutasi genap dengan permutasi ganjil adalah permutasi ganjil. Terus yang ketiga, hasil kali dua permutasi ganjil adalah permutasi genap. Oke. Oke, kita lihat contohnya. Contoh soal gini ya. Ini katakanlah S-nya 1 sampai 9. Menyatakan
ini deh. Biar nggak terlalu banyak. S itu dan theta ini adalah misalkan lagi menyatakan theta sebagai segel-segel disjoin ya. Lepas. Kemudian adalah termasuk propertas yang mana ya? Terus saya gini aja, tentukan jenis dari theta gitu ya. Jenis yang dimaksud di sini adalah genap atau ganjil. Baik, ada yang mau mencoba? Saya kasih waktu dulu, silakan dioprek dulu di ini, di kodrat-kodrat dulu. Sudah saya kirim di grup, Pak. Ya. Ini perkalian 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 1, 5 ya. Oke. Ini sampai sana ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus yang 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9. Kemudian dari 1, 5. Jadi 1 ke 5, 5 ke 5, 2 ke 2, 2 ke 2, 3 ke 3, 5 ke 1, 1 ke 6. Ya, terus 6 ke 6, 7, 7 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 8, 9, 6 ke 9, 9 ke 1 ya. Terus yang bawahnya 1 ke 3, 3 ke 3.
1 ke 5 tuh ya. 1 ke 5, 5 ke 4. 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 4 ke 5, 7 ke 8, 8 ke 8. Ya, terakhir 1, 4, 4 ke 4, 2 ke 2, 2 ke 3, 2 yang kiri, 2 ke 2. Nah, ini bawahnya 2 tuh harusnya 3, Bu ya. Kalau di baris bawah 2 muncul 2 kali itu nggak mungkin. Karena permutasi itu kan bijektif ya, nggak mungkin dia muncul 2 kali. Iya, iya, maaf, Pak. Terus 3 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 5, 5 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 6, 6 ke 7, 7, 7 ke 8, 8 ke 8, 2. Oke, jadi harusnya 1, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 3, 9. 2 ya, Pak? Habis 9, 9 2, ke 3. 2, 2 ke 3, 3 ke 1. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 1 ya. 2, 3, 1. Satunya kan sudah tertulis di depan, Pak. 2, Ditulis 3, lagi oh ya? ya, 2, 3. Ya, maksudnya dari 3 balik ke 1. Dan nulisnya cukup 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3. Jadi hasilnya 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3. Ini ya. Nah, kalau transposisi ada berapa? Kita ngalihkan 1, 3, terus ke kiri 1, 2, 1, 9, 1, 8, 1, 7, 1, 6, 1, 5, 1, 4. Ada berapa transposisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti genap. Itu maksudnya genap ganjil itu. Ini kan ada 8 transposisi ya, ya udah tadi kategorinya masuk yang genap. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak Yudi. Ya, Kenapa bisa langsung menentukan transposisinya itu ke 1, 4, jadi 2, 2 gitu kan ya, Pak? Dari mana kita nentukannya, Pak? sebentar ini saya salah tulis kayaknya nih. Kenapa nggak 3? Harusnya di kanan ke kiri. Sebentar saya perbaiki dulu ya. Enggak kan ini tadi kan sudah diilustrasikan ini loh. Kalau permutasi A1, A2 sampai AM itu bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian. Ya, gini kalau kita mau jalan A1, A2, nulisnya dari kanan. A1, A2, A1, A3 dan seterusnya kiri gitu ya. Tapi kalau mau kita tulis dari kiri, A1 ambil yang jauh dulu AM dan gitu ya. Bentar dulu ini jadi koreksi ya. Ini harusnya
kita ngambilnya ya, kalau mau dari ini ya. Satu tiga, 12, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Ya, kan ngikuti ini. Tadi kan kita udah lihat ilustrasi ini. Kalau 1436 itu dia bisa ditulis sebagai hasil kali sekel-sekel apa? Satu nih. 16, 13, 14 gitu kan. Dari sekel 1436 bisa kita nyatakan. Jadi rumusnya kalau kita ya ambil aja 14, 13, 16 tapi karena dari kanan ya, urutannya begini. Sama. Jadi kalau di perumum A1 A2 sampai AM kita nyatakan sebagai perkalian transposisi itu pakai cara begini. AM terus A1. Iya, yang kelas 10 mah kan masih semester 1. Sampai nanti ujungnya A1 A2. Mungkin ini jadi masukan buat si Iya. Sebenarnya emang udah dari dulu, tapi kan susah, Pak. Iya. Kayak guru emang kondisi anak juga kita begini. Dia kalau mau ini kan hak guru juga. Ya. Menekan juga hak guru juga yang Tapi kan nilai. waktu Destin itu bisa, Bu. Dibantu sama Bu Pina, dia langsung lurus. Waktu Destin, yang Destin juara bahasa Inggris. Tapi nggak gitu harusnya dari kesadaran dia sendiri. Ya, Oke, ada pertanyaan lagi? Maaf Bapak nanya lagi Pak. Saya baru paham yang tadi yang transposisinya. Tapi berarti kalau gitu kalau misalnya banyak anggotanya genap, berarti pasti genap juga dong Pak? Maksudnya cycle ini ya? Iya Pak. Maksudnya banyak anggota gimana? Ini anggotanya ganjil ya, ada 9 kan? Berarti ada 8 transposisi kan? Kalau anggotanya ada genap, justru mungkin akan jadi ganjil. Oh iya maaf. Iya, berarti apa bisa langsung diprediksi seperti itu Pak? Ya sebenarnya bisa, dari situ bisa. Ya pasti jadi N-1 gitu ya Pak ya. Ah, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yudi. oke.
izin Oke, masih ada bertanya. yang mau ditanyakan? Masih ada, Jadi Pak. materinya sampai sini aja. Silakan kalau masih ada, saya tunggu dulu. Izin bertanya lagi, Pak. Mungkin Ya, berarti mungkin juga hasil akhirnya itu tidak sejumlah anggota awal ya, Pak. Misalnya anggota awal kan 9. Nah, Nah. ini ya kebetulan saja hasil akhirnya juga 9, tapi bisa jadi kan hasil akhirnya nggak 9 ya, Pak ya. ya tidak harus seperti yang tidak harus semuanya muncul kan. Ya, Jadi kan tidak elemen-elemen mesti yang semua fix itu muncul. kan biasanya nggak akan muncul di cycle-nya kita. Ya. Terima Dan kasih, ini Pak. di contoh soal ini memang kebetulan juga satu cycle ya. Ya. Bisa jadi nanti perkaliannya atau itu kan tidak harus satu cycle saja, bisa jadi nanti bentuk akhirnya perkalian dari mungkin 2 cycle atau lebih gitu. Ya, begitu Pak yang saya maksud juga. Nah, kalau Kebetulan. seperti itu misalkan 2 cycle ya berarti cycle pertama harus dikomposisi lagi, didekomposisi jadi perkalian transposisi, cycle kedua juga. Jadi nanti total permutasinya gitu. Berarti boleh digabung ya Pak, misalnya cycle pertama dibuat jadi permutasi, cycle misalnya jadi 6 buah, Ya, cycle kedua jadi 3 buah, jadi di total jadi 9 permutasi gitu ya Pak. iya. Oh ya, Betul. terima kasih Pak Yudi. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya save dulu. Oke, baik. Kalau enggak nih, jadi sekali lagi saya nyatakan nih materinya selesai ya. Terus jadi bahan untuk UTS-nya nanti sampai sini saja dari awal di semester ini sampai di sini, kemudian 2 pekan lagi. Ya ini karena harus gantian gitu kan. Jadi saya berharap kalau bisa jangan mundur gitu ya. Tepat waktu gitu, tepat waktu untuk UTS-nya. Jadi mudah-mudahan tidak ada halangan, kita tetap di pekan ke-8 bisa UTS. Kalau jamnya sih mungkin nanti ambil yang agak santai aja, jam 4 mungkin ya. Nah, untuk pekan depan berarti kita tetap ada pertemuan, tidak nambah materi. Saya cuma pesan aja, manfaatkan aja buat review dan konsultasi. Jadi boleh bentuknya request untuk suatu materi tertentu atau boleh bertanya suatu soalnya bisa dari buku, bisa dari atau soal yang pernah saya berikan atau soal dari mana saja ya. Oke, demikian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.